Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni. Nama saya Fulda Samsudin. Kami dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo. Nah, di sini kami akan membawakan materi mengenai puisi, yang mana materi pertama dibawakan oleh saya sendiri pada bagian pengertian puisi dan jenis puisi serta ciri puisi. Dan saya akan membawakan materi pada bagian struktur puisi dan cara membuat puisi. Jangan lupa disimak ya teman-teman. Syukron. Baik, pengertian puisi. Puisi merupakan ragam sastra yang terikat oleh unsur-unsurnya seperti irama, mantra, rima, baris, dan bait. Puisi juga dapat dikatakan sebagai ungkapan emosi, imajinasi, ide, pemikiran, irama, nada, hiasan, kesan panca indera, dan perasaan. Puisi adalah ungkapan yang memperhitungkan aspek-aspek bunyi yang ada di dalamnya serta berupa pengalaman imajinatif, emosional, dan intelektual penyair dari kehidupan individu dan sosialnya. Puisi ini diungkapkan dengan teknik tertentu sehingga dapat membangkitkan pengalaman tertentu dalam diri pembaca dan atau pendengarnya. Menurut Audien tahun 1978 halaman 3 itu mengemukakan bahwa puisi itu lebih merupakan pernyataan perasaan yang bercampur baur. Puisi juga merupakan suatu karya yang terbentuk atas susunan kata yang penuh makna. Menurut Herman J. Waluyo tahun 1987, puisi merupakan bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran, perasaan penyair serta imajinatif yang disusun dengan mengonsentrasikan struktur fisik dan batinnya. Nah, lanjut yaitu jenis dan ciri-ciri puisi, di mana puisi ini terdiri atas dua, puisi lama dan puisi modern. Puisi lama pada umumnya anonim atau tidak diketahui penyairnya. Puisi lama memiliki ciri terikat pada beberapa kriteria seperti jumlah baris tiap bait, jumlah kata tiap baris, rima atau persamaan bunyi, dan irama. Puisi lama ini dibedakan menjadi beberapa jenis, diantaranya yang pertama, mantra. Di mana mantra ini merupakan jenis puisi paling lama yang diciptakan oleh kepercayaan animisme untuk dibacakan dalam acara atau ritual kebudayaannya. Mantra memiliki ciri yang mana menggunakan pemilihan kata dengan bunyi yang diusahakan berulang, menggunakan kata-kata yang tidak umum dalam kehidupan sehari-hari, dan dapat menimbulkan efek bunyi yang bersifat magis. Yang kedua, pantun, di mana pantun ini memiliki ciri bersajak AB dengan tiap baris terdiri atas 4 baris, 2 baris sampiran, dan 2 baris isi. Yang ketiga, talibun, di mana talibun ini terdiri atas sampiran dan isi yang lebih dari 4 serta selalu genap seperti 6, 8, 10, dan 12. Yang keempat, syair. Syair merupakan puisi yang berlarik 4 bait dan bersajak a yang mengisahkan suatu hal. Yang kelima, gurindam, terdiri atas 2 baris, berirama sama a, dan baris pertama merupakan sebab dan baris kedua merupakan akibat. Nah, sementara puisi modern adalah bentuk puisi yang tidak lagi terikat oleh aturan jumlah baris, irama, atau ikatan lain yang umumnya digunakan dalam puisi lama. Puisi modern ini atau biasa juga disebut puisi bebas muncul pada angkatan 45 yang dipelopori oleh Chairil Anwar. Puisi modern ini tidak mengutamakan bentuk atau banyak
atau banyaknya baris dalam suatu bait dan irama atau persajakan, tetapi lebih mengutamakan pada isi itu sendiri. Puisi modern ini memiliki ciri sebagai berikut, yang mana mempunyai unsur humanisme universal atau sudah terbuka untuk menerima pengasuh dari segala penjuru di dunia. Nah, yang kedua yaitu realistis dan terimbas unsur naturalis. Nah, yang ketiga, menyampaikan maksud dengan penghematan kata serta menghadirkan perbandingan-perbandingan membayangkan dan berkesan. Nah, yang kelima, menggunakan perbandingan visual secara jelas sampai pada bagian-bagian di balik kenyataan. Selanjutnya, menunjukkan sinisme dan sarkasme terhadap kepincangan dalam masyarakat akibat ergolakan, menggunakan kata dalam percakapan sehari-hari, tidak mengutamakan tipografi, bahkan tidak lagi memperhatikan bunyi atau irama dalam baris dan baitnya. Nah, ciri yang terakhir yaitu unsur utama yang harus selalu diperhatikan dalam pembacaan puisi modern adalah lafal, intonasi, dan ekspresi. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu pada bagian struktur puisi. Struktur karya sastra puisi mencakup beberapa struktur fisik, yaitu mencakup struktur fisik dan struktur batin. Pertama, struktur fisik. Struktur fisik puisi adalah media untuk mengungkapkan makna yang hendak disampaikan penyair. Struktur fisik meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, diksi. Diksi adalah pilihan kata yang digunakan agar memiliki kesan indah dan dapat menyampaikan maksud penyair. Dua, pencitraan. Pencitraan adalah susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Hal ini membuat pembaca seolah-olah merasa, mendengar, atau melihat sesuatu yang diungkapkan oleh penyair. Majaz. Majaz adalah bahasa yang digunakan penyair untuk mengatakan sesuatu dengan cara membandingkan dengan benda atau hal yang lain. Majaz atau bahasa figuratif menyebabkan puisi menjadi prismatik atau memiliki banyak makna. 4. Rima. Rima adalah persamaan atau pengulangan bunyi. Persamaan bunyi memberikan kesan merdu, indah, dan mendorong suasana yang dikehendaki oleh penyair. Rima tersebut dapat berupa pengulangan bunyi konsonan dari kata-kata yang berurutan atau aliterasi, persamaan bunyi vokal dalam deretan kata asonansi, dan persamaan bunyi vokal dalam deretan kata atau asonansi, dan persamaan bunyi yang terdapat di setiap akhir baris. Ritma. 5. Ritma. Ritma berkaitan dengan rima, bunyi, kata, frasa, dan kalimat pada puisi. Dalam ritma muncul bunyi tinggi, rendah, panjang, pendek, keras, lemah yang mengalir secara teratur dan berulang sehingga membentuk keindahan. 6. Tipografi. Tipografi puisi berbentuk bait-bait yang bermula dari tepi kiri dan berakhir ke tepi kanan baris. Yang kedua, struktur batin. Ada 4 unsur batin puisi, yaitu tema, perasaan, nada atau sikap, dan amanat. Yang pertama adalah tema. Tema. Sebuah puisi tentunya memiliki tema yang melingkupi keseluruhan puisi. Menurut Herman J. Waluyo 1987 halaman 106, tema merupakan pokok atau subjek matter yang dikemukakan oleh penyair. Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa tema merupakan sebuah atmosfer dari sebuah puisi. 2. Perasaan. Perasaan penyair dalam menciptakan puisi ikut diekspresikan dan dihayati pembaca. Hal ini karena tema yang sama dapat dituturkan penyair secara berbeda dan hasil puisi yang diciptakan pun berbeda. 3. Nada dan suasana. Nada dalam puisi disesuaikan dengan isi yang hendak disampaikan, baik itu berupa nasihat, kritik, sindiran, ungkapan perasaan, dan hanya berupa cerita. Seringkali puisi
bernada sampai seperti dalam puisi-puisi Mbelil. Kemudian suasana. Suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi tersebut atau psikologis yang ditimbulkan terhadap pembaca. 4. Amanat. Kita dapat menelaah amanat dalam suatu puisi jika kita memahami tema, rasa, dan nada pada puisi tersebut. Amanat atau pesan merupakan kesan yang ditangkap pembaca atau pendengar puisi. Amanat tersirat di balik kata-kata yang disusun dan berada di balik tema yang digunakan. Cara membuat puisi. Menulis merupakan salah satu bentuk menulis kreatif. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menulis puisi adalah sebagai berikut. 1. Menentukan jenis puisi yang hendak dibuat. 2. Menentukan tema dan perasaan yang hendak disampaikan. 3. Mengembangkan isi tema menjadi kalimat berdasarkan hasil imajinasi. 4. Menuangkan ide dalam uraian kata-kata yang sesuai dengan kaidah puisi. Cukup sampai sini materi yang kami bawakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, and comment ya.